Shalom, salam satu tubuh Kristus. Selamat pagi baik saudaraku terkasih, Jemaat Tuhan Kebangkitan dan Hidup Ministries. Selamat pagi baik untuk seluruh saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Hari ini 1 Februari 2024, Kebangkitan dan Hidup Ministries Indonesia memasuki tema perenungan firman yang baru, yaitu persembahan yang benar. Karena banyak umat percaya yang belum tahu dan mengerti bagaimana cara memberikan persembahan yang benar, yang menghadirkan perkenanan daripada Tuhan dalam kehidupannya dan akan mendapatkan reward yang ajaib dari Tuhan untuk keberlangsungan kehidupannya, baik di dunia ini sampai dengan kekekalan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memberikan persembahan yang benar dalam hidup kita. Banyak cara, banyak petunjuk, banyak jalan, banyak arahan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memberi persembahan yang benar. Tapi sekali lagi, ini semua berasal dari dalam hati. Dari dalam hati kita. Dasarnya adalah karya Roh Kudus yang menggerakkan segala sesuatu yang kita mampu pada akhirnya memberikan persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sungguh-sungguh akan mendatangkan keuntungan, berkat mulai hari ini sampai kekekalan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menunda-nunda. Jika engkau diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, jangan pernah menunda-nunda. Jika engkau memiliki tanggung jawab memberi persembahan yang benar kepada Tuhan, jangan pernah menunda-nunda jika waktunya telah tiba. Jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali atau 3 kali di hadapan Tuhan, karena Kairos itu bergerak begitu dinamis. Tapi juga tanggung jawab itu harus kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang pertama dan terutama sekali lagi, berasal dari dalam hati. Karena kalau hati kita sudah benar, rela, ingin, mau memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, maka seluruh tubuh kita, bahkan seluruh pikiran kita, seluruh jiwa kita yang dikendalikan oleh hati itu mampu bergerak bersama untuk memberikan persembahan yang benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan deh menunda-nunda waktu selagi kita masih hidup, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi berkat oleh Tuhan untuk kita dipersilahkannya memberikan persembahan yang benar. Dan jangan pernah sekali-sekali kita melalaikan tanggung jawab untuk memberikan persembahan itu. Ya contoh ya, banyak sekali konsep persembahan. Kalau kita melihat konsep Habel berbeda dengan konsep Kain. Habel merelakan ternaknya, milik kepunyaannya, yang mampu menghasilkan banyak keturunan, disembelih, dicurahkan, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Habel begitu luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan karena memberi persembahan dari yang hidup. Tapi Kain, dari hasil apa yang dia tanam, begitu dicabut mati dan tidak bisa bermultiplikasi, maka kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka persembahan yang bersifat mati. Tuhan tidak suka persembahan dari hati yang mati. Tuhan tidak suka persembahan dari kehidupan yang mati. Tuhan suka persembahan dari yang hidup. Jadi selama kita masih hidup, selagi kita masih kuat, mari kita berikan seluruh hidup kita menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar, yang benar-benar mampu merayu hati Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan diberikan kepada kita. Jangan lagi deh memberi persembahan dari sisa-sisa.
Yang paling fatal begini saudaraku, ini kejadian nyata yang saya hadapi. Dan saya pernah mendengar beberapa kesaksian hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Seringkali di saat kita memiliki jemaat, kita menggembalakan jemaat yang semuanya masih sehat, kita memberi nasihat kepada mereka. Ayo dong melayani Tuhan, ayo dong beri persembahan yang benar. Jangan lalaikan persembahan perpuluhanmu, persembahan syukurmu. Jangan lalaikan segala tanggung jawabmu di hadapan Tuhan, ayo dong. Selalu dijawab oleh jemaat yang kita nasihati dengan, ya om, tapi tidak dikerjakan. Atau, iya om, tapi melengos. Atau mengabaikan, cuek bebek, bahkan tidak senang di saat diberi nasihat. Yang ada setelah mereka mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan, mengalami penderitaan, mereka datang kepada kita dan meminta kita untuk melayaninya kembali, untuk mendoakannya kembali, untuk merayu Tuhan. Yang ada padahal dalam kehidupannya bukan lagi yang utuh, yang sempurna, yang hidup, yang hebat, yang kuat, tapi yang sisa-sisa. Nanti om, aku sakit loh om. Nah, itu sering terjadi. Aku sakit om, sakit kali. Dokter udah vonis aku mati om. Atau berkata begini, aduh om, sakit kali sakitku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Om tolong doakan om. Nanti kalau aku sembuh om, aku akan kembali melayani Tuhan. Hello, Tuhan bisa menciptakan manusia sepertimu 10 kali lebih hebat, 10 kali lebih dahsyat, 10 kali lebih luar biasa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, karena Tuhan pribadi yang adil dan penuh kasih. Jadi jangan di saat engkau mau mati, baru engkau mau belajar, mau berjuang, mau bernazar untuk memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dari seluruh kehidupanmu, dari seluruh hartamu, dari seluruh apa yang ada padamu. Itu suatu kesalahan yang fatal saudaraku. Karena apa? Sisa-sisa itu gak penting sama Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan bisa menciptakan 10 kali manusia lebih hebat darimu selagi engkau masih sehat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu, karena Tuhan mau engkau, saya, kita semua bertobat. Di saat kita masih sehat kuat, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari beri persembahan yang benar. Dari kehidupanmu, dari hartamu, dari semua yang ada padamu. Mari kita beri persembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga seperti Habel, persembahannya berkenan, mampu mendatangkan perkenanan dari Tuhan untuk kehidupannya. Sampai dia mati pun dia masih bisa berbicara. Beda dengan Kain, gak sungguh-sungguh, pemarah, egois, memaksakan keinginannya, mau ngatur Tuhan. Di saat persembahannya ditolak, dia marah dengan adiknya, iri dengan adiknya, bunuh adiknya. Yang terjadi, dia dimurkai Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari pihak Tuhan semuanya benar, dari pihak Tuhan semuanya mulia, kudus, adil, dahsyat, ajaib, luar biasa. Dan dari pihak Tuhan sudah mempercayakan semua berkat itu kepada kita. Yang menjadi masalah adalah kita yang tidak mau menghormati berkat yang daripada Tuhan, yang tidak mau menghormati firman Tuhan, yang tidak mau menghormati segala kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga boro-boro pergi memberitakan Injil. Untuk melayani Tuhan pun penuh dengan tawar-menawar, untuk melayani Tuhan pun penuh dengan manipulasi, untuk melayani Tuhan pun bermalas-malasan dan ingin bahkan mau mengatur Tuhan. Itu sangat berbahaya buat kehidupan kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita mulai hidup kita dengan cara yang benar di pagi hari ini, di bulan yang baru ini. Lupakan yang lama, lupakan yang sampah, lupakan yang tidak berguna, lupakan yang penuh kesalahan dan dosa itu. Mari kita mulai hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mulai hari ini dengan sungguh, kita mulai hari ini dengan semangat, kita mulai hari ini dengan sukacita, kita mulai hari ini dengan memiliki tekad, kesungguhan hati, kerinduan yang utuh untuk mau memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari berjuang bersama. Dari ladang misi di pesisir pantai Pulau Bintan, saya Rifren Muhammad Paulus Tambunan bersama keluarga dan tim di pagi hari ini
akan kembali mulai bergerak untuk memberkati yang lain dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena saat kita mau terus belajar memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Dan di saat itu benar-benar lahir dari hati kita, maka itu akan mendatangkan perkenanan dari Tuhan untuk kehidupan kita. Dan itu adalah keuntungan sangat besar sekali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan tegar tengkuk. Mari kita mau belajar, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita perbaiki segala kehidupan kita yang salah kita buang dan jangan diulangi lagi. Dan mari kita belajar memberikan persembahan yang benar mulai pagi hari ini, mulai bulan baru ini, 1 Februari 2024. Saya mengajak untuk setiap kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap waktu. Terima kasih untuk setiap berkat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan keuangan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami diselamatkan, ditebus, dan kami mau terus Tuhan, Roh Kudus, Kau curahkan atas hidup kami untuk membimbing kami, menuntun kami, mengembalikan kami kepada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh terus dididik, diajar, memberikan persembahan yang benar kepada-Mu, dan Engkau dimuliakan. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru ini. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami di masa yang lalu, dan kami mau terus belajar untuk memberikan persembahan yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau terus memberikan Injil Kerajaan, membawa shalom dan lawatan, bersama berdoa, memberitakan Injil Kerajaan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, dan menuai Indonesia Raya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus.